Salam damai dalam Kristus, Oma Opa, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional, saya Joanna dari lingkungan Santo Bernardus, BSD, akan membawakan bacaan Kitab Suci dan renungannya untuk hari ini tanggal 28 September 2020. Bacaan pertama akan diambil dari kitab Ayub dan bacaan Injil dari Injil Lukas. Mari kita buka dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama, Ayub bab 1 ayat 6 sampai dengan 22. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung." Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9
ayat 46 sampai dengan 50. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seseorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan untuk bacaan hari ini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku juga akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Rumusan ini sederhana dan singkat, namun mendalam. Karena buah pergumulan dan refleksi Ayub atas berbagai macam situasi hidup yang dialaminya. Realitas penderitaan dan kesulitan yang dihadapinya membuat bertanya dan menggugat paham yang sudah lama ia yakini, bahkan digoda oleh sahabat dan kerabatnya untuk menggugat Tuhan. Namun Ayub menemukan jawaban hikmat tersebut dan tetap sadar sebagai makhluk dan hamba Allah. Ia bergumul hebat, tetapi tidak jatuh dalam godaan dan tergoda menghujat Tuhan. Ayub sampai pada yang paling hakiki dalam relasi manusia dengan Allah, yakni kesadaran sebagai makhluk dari Sang Khalik, Sang Pencipta, asal dan tujuan semua ciptaan. Ada kesadaran mendalam bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, dan kelak saat beralih dari dunia fana ini juga tidak membawa apapun juga. Segala yang kita terima patut kita syukuri sebagai anugerah dan kemurahan Tuhan, dan semestinya kita gunakan untuk mencapai tujuan hidup sejati. Bila demikian, maka segala ciptaan dan segala yang ada di dunia ini harus digunakan dengan bijaksana untuk mencapai tujuan tersebut. Kita tidak boleh menjadi terikat, terbelenggu, bahkan terobsesi dengan segala sarana yang tersedia. Sebaliknya, refleksi yang ditunjukkan Ayub menggambarkan sebuah sikap batin yang diharapkan tumbuh dalam diri kita. Sikap yang sama ditegaskan Yesus dalam Injil tentang siapakah yang terbesar, justru yang terkecil dan melayani. Ukuran pemimpin sejati yaitu mereka yang memiliki kemerdekaan batin. Kemerdekaan batin itu ditunjukkan dalam tutur yang lemah lembut, penuh persaudaraan dan sikap saling menghargai satu sama lain, tidak menjadi budak harta dan tahta. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga kami semakin menyadari tujuan hidup kami dan menggunakan segala yang kami terima dengan bijak untuk mengembangkan diri, melayani sesama, dan memuliakan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah bacaan kitab suci dan renungan hari ini.